Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di minggu yang baru ini. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian kita. Dan kita mau datang untuk kita terima yang terbaik, yaitu kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Untuk penyertaan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Kami tahu kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh menikmati segala sesuatu yang baik daripada Tuhan. Itu adalah kemurahan dan kesetiaan Tuhan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah kekuatan dan mazmur kami. Engkaulah bagian, Engkaulah pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ibadah ini Bapa. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya satu nama yang akan kami tinggikan, nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari beracaralah pada ibadah kami ini. Dan segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami bersepakat, kami menolaknya dalam nama Yesus. Roh Kudus yang bekerja sebebas-bebasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bawa pujian kami siap bawa penyembahan kami, dan kami siap untuk memberi diri kami. Tuhan tegur, Tuhan sapa dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur setiap kita, amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama, haleluya.
Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati setiap kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya yang akan menguatkan setiap kita. Mungkin saat ini kita bertanya kapan Tuhan. Tapi percayalah, hanya waktu Tuhanlah yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Kita mau datang sama Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kasih Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
Salam jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi Allah. Puji syukur kita boleh kembali pada hari ini, pada pagi hari ini untuk beribadah bersama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu ini adalah kasih karunia Tuhan bagi hidup kami. Kami memerlukan Engkau ya Allah. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan pujian penyembahan kami itu naik di hadapan-Mu Tuhan. Menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam. Sebagaimana Maria duduk diam di kaki Yesus. Kami mau mendengar Tuhan firman-Mu. Biarlah Engkau jamah hati kami. Sehingga sungguh hati kami menjadi ladang yang subur, yang siap ditanami oleh benih firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh Tuhan, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kami. Mari Roh Kudus, kami sudah siap. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudara, bagaimana sudah 7 minggu ini kita ada di isolasi di rumah kita masing-masing. Saya percaya kita masih ada di dalam kondisi damai sejahtera, sukacita, dan tetap semangat. Di masa-masa isolasi ini, Tuhan tidak ingin kita hanya menjadi orang yang diam, tidak melakukan apa-apa. Karena di dalam Roma ayat 8:19 dikatakan bahwa, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi, kalaupun saat ini kita menderita, saudara, oleh karena virus wabah yang masih terus berlangsung, tapi kita tetap mempunyai pengharapan. Dan oleh karena itu, dunia ini menantikan anak-anak Tuhan dinyatakan. Dunia ingin melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak Allah di tengah situasi ini. Mari kita pakai, saudara, kesempatan ini untuk menjadi saksi Tuhan. Tetap menyatakan kemuliaan Tuhan, walaupun kondisi kita terbatas. Bagaimana caranya? Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 1 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah sudah menaruh di dalam hidup kita, itu rohnya sendiri, yaitu roh Allah. Sehingga kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun di saat-saat kekeringan seperti saat ini, di saat-saat ada badai yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada 2 jenis rasa takut yang bisa dimiliki oleh manusia dan juga dinyatakan di dalam Alkitab. Yaitu takut, pertama adalah takut kepada Allah. Ayat ini tidak membahas mengenai takut kepada Allah. Takut kepada Allah, takut akan Allah itu harus ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Amsal 14 ayat 27 mengatakan bahwa takut akan Allah adalah sumber kehidupan. Takut akan Allah itu adalah suatu bentuk penghormatan kita kepada Allah. Oleh karena Dia sangat mulia, oleh karena Dia sangat mengasihi kita, sehingga kita takut untuk mendukakan hati Allah. Sehingga kita takut untuk melakukan perbuatan yang salah, yang juga mencemarkan nama Allah. Yang kita takut melalui perbuatan-perbuatan kita mulai beranjak meninggalkan Allah. Itu rasa takut akan Allah. 2 Timotius 1 ayat 7 ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius tampaknya saat itu dia ada di dalam kondisi takut. Mungkin karena dia masih muda. Dia takut bagaimana memberitakan firman Tuhan. Bagaimana memberitakan kabar baik kepada orang-orang saat itu. Jadi selain takut akan Tuhan, itu juga ada takut yang ditimbulkan oleh hati dan pikiran kita sendiri. Yang sering sekali di dalam Alkitab dikatakan sebagai kekhawatiran, worry.
Mari kita belajar dari firman Tuhan. Di 2 Timotius 1:7 dikatakan bahwa sebab Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Jadi yang pertama yang kita ingin pelajari bahwa yang kita yakinkan saat ini, roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Kalau bukan berasal dari Tuhan, hanya 2 sumbernya. Yaitu dari si jahat, sama seperti dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 8. Bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang siap mencari mangsa, siap menerkam. Dan itu bisa instill fear di dalam hati kita. Tapi kita tahu bahwa iblis sudah dikalahkan. Firman Tuhan mengatakan ketika Yesus dibangkitkan, dia katakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Dia tidak berkuasa terhadap hidup kita. Yang kedua adalah ketakutan dari pikiran kita sendiri oleh karena kita melihat situasi yang terjadi di sekeliling kita. Seperti saat-saat ini. Oleh karena wabah ini banyak sekali orang sakit. Dan tidak hanya sakit, meninggal. Dan ini juga sudah mempengaruhi kondisi ekonomi, kondisi keuangan kita. Kita menjadi khawatir atas hidup kita. Tapi mungkin juga ketakutan ini berasal karena kita tahu ada konsekuensi dari perbuatan-perbuatan kita. Terlebih dari dosa kita. Jadi saudara, saya sungguh berdoa. Setelah selesai pembagian firman ini, saudara yang belum mengenal Tuhan Allah yang hidup, itu saudara bisa menerima Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, dan sebagai Juru Selamat bagi saudara. Seorang psikolog mengatakan bahwa ada 100 jenis ketakutan yang disebut dengan fobia. Tapi yang paling mendominasi adalah takut akan kematian. Allah tidak menghendaki bahwa kita kebal terhadap rasa takut. Kita bisa saja dengan melihat sekeliling kita, dengan tahu ada ancaman di dalam hidup kita, kita merasa takut. Yang Allah tidak ingin adalah ketika anak-anak Allah itu digrip oleh fear, diparalyze, sehingga anak-anak Allah tidak mampu lagi menyampaikan kebenaran. Anak-anak Allah tidak sanggup menyatakan kebenaran di atas kebenaran. Anak-anak Allah lupa akan identitasnya dan lupa semua janji-janji Allah. Oleh karena roh ketakutan itu menguasai hati dan pikiran anak-anak Tuhan. Ini yang Allah tidak inginkan terjadi. Bagaimana caranya? Supaya kita tidak dikuasai oleh roh ketakutan ini. Yang kedua kita pelajari. Bahwa ketakutan adalah roh. Allah tidak memberikan kita roh ketakutan. Jadi kalau kita mau deal dengan roh ketakutan, kita mau mengalahkan roh ketakutan ini, kita harus mengalahkannya juga dengan roh. Ketika kita menjadi anak Allah, Tuhan mengaruniakan rohnya di dalam hidup kita. Seperti yang dinyatakan di dalam Roma 8 ayat 14 dan 15. Semua orang yang dipimpin Allah, roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Demikian juga dinyatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Allah telah memberikan dirinya sendiri, yaitu roh Allah diam di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi roh yang dikaruniakan ini, roh Allah ini sangat lembut saudara. Dia tidak akan mengintimidasi saudara. Dia tidak akan mengambil alih semua pikiran kehendak saudara. Seperti roh jahat. Roh jahat itu akan mengintimidasi sehingga orang yang dimasuki oleh roh jahat ini, dia sering sekali melakukan sesuatu di luar sadarnya. Dia tidak mampu mengendalikan kata-katanya, dia tidak mampu mengendalikan tubuhnya karena dikendalikan oleh roh jahat. Tetapi Roh Kudus tidak demikian. Dia ingin respon kita.
Roh Kudus mau bekerja sama dengan roh kita. Sehingga sungguh roh Allah itu bisa nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya, saudara? Agar roh yang diberikan Allah di dalam hidup kita itu benar-benar bisa membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan itu bisa juga diartikan kuasa, dunamis. Raja Daud mengatakan di dalam Mazmur 56 ayat 23, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Bagaimana caranya supaya ketika kita takut, kita bisa berserah diri kepada roh Allah yang ada di dalam kita. Yaitu ketika kita juga mempunyai roh iman. Ketika roh kita itu setuju dengan roh Allah. Ketika roh kita itu dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga kita tahu apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita pikirkan. Dan itu akan seturut dengan roh Allah. Inilah yang akan menjadi kekuatan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 7. Firman Tuhan adalah pedang roh. Inilah yang akan membuat kita kuat. Dialah yang akan dapat menahan serangan setan. Yaitu pedang roh yang sudah diberikan kepada kita, yaitu firman Tuhan sendiri. Yang dikatakan yang sanggup memisahkan hati, yang sanggup menusuk sampai ke dalam hati kita dan membedakan hati dan pikiran kita. Ketika hati, pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, karena kita merenungkannya siang dan malam, inilah yang akan memampukan kita, sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dari telinga kita, apa yang tidak pernah timbul dari pikiran kita, yaitu kebenaran Allah. Itulah yang akan memenuhi kita. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, semuanya akan memuliakan nama Tuhan. Tapi roh kekuatan yang diberikan Tuhan ini juga bukan membuat anak-anak Tuhan menjadi tidak waspada atau menantang Allah. Ini adalah suatu kuasa. Sehingga Rasul Paulus sanggup mengatakan bahwa hidupnya adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yaitu ada suatu kuasa sehingga kita tetap tidak goyah, kita tetap kuat. Karena kita mempunyai pengharapan. Kita tidak menjadi korban dari keadaan yang terjadi di saat ini. Kita tetap bisa mampu melakukan pelayanan yang sudah dipercayakan oleh Allah bagi kita. Kita juga mampu menguatkan, mampu menjadi saksi betapa baiknya Tuhan kita. Sekalipun kondisi kita belum juga berubah. Kita dapat menyatakan rasa syukur kita kepada Allah. Ini yang dinantikan oleh seluruh dunia. Ketika anak-anak dinyatakan identitas mereka, bahwa ada kekuatan supernatural yang berasal dari Allah sendiri, yang bekerja secara nyata di dalam kehidupan kita. Selain roh yang membangkitkan kekuatan, apa yang Tuhan anugerahkan lagi? Dikatakan bahwa tapi roh Allah dia membangkitkan kekuatan dan kasih. Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah tidak mengajarkan kasih, tapi dia sendiri pribadinya adalah kasih. Jadi kalau Bapa kita, roh Allah yang menyanggupkan kita mengatakan bahwa Allah adalah Aba Bapa kita, adalah kasih, maka kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kasih. Saya mengucap syukur bahwa gereja kita dinamakan Love Church. Katakan kepada saudara yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri saudara, you are Love Church. You are Love Church. Jadi hidup kita menjadi kasih bagi orang lain. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Ketika kita mengizinkan roh ketakutan masuk ke dalam hati dan pikiran kita dan menguasai hati kita, kita tidak akan mampu mengasihi sesama kita manusia. Jangankan mengasihi Allah yang tidak kelihatan,
Mengasihi saudara kita, kita tidak mampu. Karena ketakutan itu akan membuat kasih itu hanya tertuju kepada diri kita sendiri. Self-centered love. Kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Dengan demikian, kasih kepada orang lain tidak akan ada pada diri kita. Ketika murid-murid ada di dalam kapal dan saat angin topan datang, mereka menjadi takut. Kisah ini diceritakan di dalam Markus 4. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Saudara, ketika saudara membiarkan rasa takut menguasai hidup saudara, saudara mungkin tidak hanya mengasihi Allah, tapi juga saudara tidak akan dapat menghormati Allah. Kira-kira waktu murid-murid ini ketakutan, mereka baru saja melayani bersama-sama dengan Yesus. Mereka sudah melihat betapa banyak mujizat yang sudah Tuhan lakukan. Dan betapa banyak pengajaran yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Baik ketika Yesus mengajar dengan banyak orang, atau baik ketika Yesus mengajar mereka secara private. Tapi ketika roh ketakutan itu menguasai mereka, mereka menjadi lupa. Ketika mereka takut dengan angin badai itu, mereka lupa bahwa tadi Yesus sendiri yang mengatakan, mari kita bertolak ke seberang. Kalau Yesus yang adalah Tuhan mengatakan, mari kita bertolak ke seberang, pasti tidak masalah apa yang terjadi di dalam perjalanan, mereka akan tiba di seberang. Tapi mereka lupa akan firman Tuhan. Dan tidak itu saja, mereka sedang menyalahkan Tuhan. Lihat kata-katanya, dia katakan, dia tidak bilang begini saudara, Guru, Yesus, maaf, kami terpaksa bangunkan karena kami takut. Enggak saudara, coba saudara bayangkan itu angin, kapal terombang-ambing dan mungkin air sudah masuk sebagian ke kapal. Dan mereka ketakutan, mungkin tadi mereka sudah berusaha sebisa mereka untuk membuat kapal tetap bisa berlayar. Tapi saat itu mereka loose. Mereka tidak tahu lagi apa yang diperbuat, apa yang mereka lakukan. Saya bayangkan mereka mungkin akan menarik kasurnya Tuhan, mungkin menarik bantalnya Tuhan, mungkin mereka menggoncang-goncangkan Tuhan. Dan lihat perkataan mereka, Guru, engkau tidak peduli kami binasa. Ada kemarahan kepada Tuhan Yesus. Bukankah mereka bisa mengatakan, Tuhan kami takut. Untuk itulah Yesus setelah dia meredakan badai, dia deal dengan murid-muridnya. Mengapa engkau tidak percaya? Jadi di dalam roh ketakutan kita tidak akan mampu mengasihi Allah. Kita kehilangan rasa kepercayaan kita kepada Allah. Kita kehilangan iman kita kepada Allah. Dan kedua, ketika kita takut, kita tidak juga sanggup mengasihi orang lain. Kita lihat apa yang terjadi ketika wabah virus ini mula-mula terjadi. Semua orang, tidak masalah negara maju atau negara sedang berkembang, mereka melakukan panic buying. Dan ini menyusahkan, menyulitkan begitu banyak orang termasuk pemerintah-pemerintah negara saat itu. Di Singapura ada seorang ibu, dia memborong semuanya, mungkin persediaan yang dia beli itu baik beras, gula, kopi, teh, Indomie, itu cukup bagi dia di dalam 1 tahun. Sehingga ketika barang-barang itu sampai di rumahnya saudara, dia bisa buka toko. Bukan hanya warung, toko saudara. Sehingga ketika orang yang memiliki uang yang tidak banyak, mereka tidak bisa beli saudara. Mereka hanya bisa beli hari ke hari, tapi apa yang dijumpai mereka, supermarket kosong, rak-rak kosong, mereka mau beli juga tidak bisa. Ada lagi satu cerita. Ketika 2 orang ibu, mereka berebut roll tissue, saudara. Toilet paper di Australia, dan ini viral videonya. Saudara, ini di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita menaruh harapan kita kepada toilet paper. Saya mengucap syukur itu tidak terjadi di Indonesia. Saudara, kalau saudara tidak sanggup lagi memberikan toilet paper, berbagi toilet paper kepada sesamamu, bagaimana mungkin lagi kita lay down our life to them, for them? Tidak mungkin saudara.
Saudara harus yakin satu hal, bahwa Allah sanggup memelihara kita. Ketika Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk berdiam di tepi sungai Kerit, saat itu terjadi kekeringan yang sangat panjang dan sangat lama. Ya, jadi tidak ada makanan. Allah sanggup menyuruh burung-burung gagak untuk membawa roti, membawa daging 2 kali dalam sehari untuk Elia, pagi dan petang. Saudara tahu bahwa burung-burung gagak ini adalah burung-burung yang satu, dia pemakan bangkai, saudara. Dia bukan seperti burung elang yang mau daging yang segar, enggak. Dia pemakan bangkai. Kemudian yang kedua, ini burung pelit. Jangankan dia mau berbagi untuk teman-temannya, berbagi untuk anaknya pun kadang-kadang susah. Kalau dia merasa dia belum cukup, dia tidak akan berbagi makanan. Tapi burung-burung ini dipilih Allah untuk membawa daging yang sangat fresh. Saudara kira-kira tahu daging itu berasal dari mana? Itu pasti dari surga. Dari pertaniannya surga. Yang masak siapa, saudara? Mungkin saudara pernah merasakan the best premium quality of beef. Itu pasti nggak ada apa-apanya, saudara. Karena ini daging berasal dari Tuhan yang masak malaikat dan fresh diantar oleh burung-burung gagak itu. Burung-burung gagak yang pemakan bangkai disuruh membawa daging yang fresh, barbecue, yang harum, yang kualitinya saudara tidak pernah akan jumpai di dunia ini sampai ke Elia. Kalau Allah sanggup mengubahkan hati burung-burung gagak yang pelit ini, saudara, mereka tidak makan tuh daging-daging itu. Mereka juga sanggup mengantarkan roti. Saudara tahu dari roti ini dari mana? Ya, ini bukan fresh from oven, tapi fresh from heaven. Ini sampai ke Elia 2 kali sehari. Bagaimana dengan kita? Itu sebabnya Tuhan bilang jangan khawatir apapun juga. Lihat burung-burung di udara yang tidak menanam, tidak menuai, tapi dipelihara Allah. Bukankah kita lebih daripada burung-burung itu, saudara? Jadi kalau kita tahu itu, kita tidak akan self-centered love. Kita akan berbagi kasih. Ya, kita susah saat ini, tapi kita memberi dengan apa yang kita miliki. Kita memberi dari kekurangan kita. Ini yang dinantikan oleh dunia. Ketika anak-anak Tuhan, mereka sanggup memberi dari kekurangan mereka. Mereka sanggup walaupun kondisi mereka juga sama sulitnya. Tapi mereka mau mengasihi sesamanya. Mereka mau mengasihi Allah. Selain itu, apa yang Roh Allah bangkitkan di dalam kehidupan kita? Roh Allah membangkitkan kekuatan yang pertama, yang kedua membangkitkan kasih, dan yang ketiga Roh membangkitkan ketertiban. Atau di dalam bahasa Inggris dikatakan sound mind. Ada self control, ada pengendalian diri. Saya percaya saudara-saudara, saat ini Allah sedang membangun kembali suatu tatanan hidup yang baru. Menempatkan apa yang paling penting di dalam hidup kita sebagai prioritas. Saat ini kita banyak waktu, tapi saudara tahu apa yang kita lakukan saat ini? Saya melihat betapa banyak prayer meeting yang dilakukan. Betapa banyak Bible study yang dilakukan. Betapa banyak ibadah yang saudara mau klik itu di YouTube ya. Saudara bisa dapatkan semua. Jadi saat ini sebenarnya Tuhan sedang menaruh prioritas bahwa apa yang penting. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Dunia ini ternyata hanya berkisar antara makan, minum, pakai. Dan semua ini dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi Allah menaruh prioritas yang penting, bukan minum, makan, minum, pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama, yang penting adalah, adakah kerajaan Allah di dalam hidup saudara? Apakah hubungan pribadi dengan Allah ada pada hidup saudara? Mungkin di saat-saat kita masih begitu sibuknya, tapi saat ini ketika kita ada di rumah, mari saudara, kita bangun kembali hubungan pribadi kita dengan Allah.
Dan tidak itu saja, kita juga menggunakan waktu untuk melatih tidak hanya tubuh kita, tapi jiwa kita, pikiran kita, kehendak kita. Kita renew our mind, kita do Bible study, kita go deeper in the Word of God. Sehingga kita tahu mengerti apa kehendak Allah akan hidup kita. Apa yang Allah ingin kita lakukan dan mengapa kita ada di saat ini, di generasi ini. Yang ketiga, Allah juga ingin meletakkan kembali mesbah-mesbah keluarga. Saat ini ketika online, ibadah online, itu mesbah keluarga ada di rumah-rumah saudara. Saat ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk membangun kembali keintiman di dalam keluarga kita. Anak-anak kita yang mungkin ketika kita masih sibuk bekerja, kita tidak sempat waktu untuk ada waktu dengan mereka. Kita menyerahkan pendidikan mereka ke sekolah, ke guru-guru sekolah minggu. Tapi saat ini saya sebagai educator, saya sangat bangga ketika parents, para orang tua mereka mengambil alih tanggung jawab pendidikan sehingga itu terjadi di rumah-rumah. Bukankah itu yang dikehendaki oleh Allah? Ketika parents tahu bahwa tanggung jawab ini, mereka mengajar anak mereka sesuai, seturut dengan firman Tuhan. Tidak itu saja. Di ayat Matius 6 ini juga kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Iya, kita butuh makan, minum, dan pakaian. Tapi bukan itu yang paling penting. Kita sanggup sekarang mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Waktu panic buying terjadi saudara, saya tidak ada melihat orang antri di toko-toko sepatu. Enggak ada saudara. Ada orang rebutan tas gitu. Enggak ada saudara. Orang lupa. Saat ini toko-toko itu udah tutup, orang gak cari saudara. Yang orang cari apa? Beras, Indomie. Asal ada Indomie cukuplah. Dulu kita terlalu dimanjakan glutoni ya, kita mau coba makanan yang paling mahal. Tapi saat ini kita bilang cukup, asal ada telur, ada Indomie. Karena kita tahu itu gak penting, yang penting adalah tubuh ini, hidup ini. Kita pakai pakaian kita seadanya ya saudara, cukup. Jadi inilah yang ini dinantikan oleh makhluk hidup, yang dinantikan oleh dunia. Bagaimana anak-anak Allah ketika di tengah-tengah situasi seperti ini, kita tetap bisa penuh dengan kekuatan. Kita tetap dibangkitkan untuk mengasihi Allah dengan mengasihi sesama kita. Dan juga kita ada pengandalian diri. Bahwa ternyata apa yang kita pikir penting, itu tidak penting ternyata. Oleh karena karya roh Allah di dalam kita. Saudara, sebagai penutup dari khotbah ini, bahwa kita tahu bahwa Allah setia melakukan bagiannya. Saya percaya saudara, di tengah-tengah wabah yang belum selesai ini, Allah tetap melakukan bagiannya. Dan kita juga tetap harus melakukan bagian kita. Saya akan bacakan tulisan dari Martin Luther ketika juga dia mengalami pandemi yang sama. Itu ketika terjadinya Black Death atau bubonic plague pada tahun 1347 sampai 1353. Dan saat itu ada korban jiwa sekitar 75 juta saudara di Eropa. Saat itu saudara, itu suasana sangat mencekam oleh karena rumah sakit ataupun pelayanan medis itu tidak seperti saat ini. Jadi pagi-pagi itu akan ada suatu kereta pedati ya, yang ditarik orang dan dia berkata begini, berikan mayat itu, keluarkan mayat itu saudara. Jadi di setiap rumah hampir tiap malam ada kematian. Dan ada kereta jenazah, itu betul-betul kereta yang mungkin saat ini kita lihat ya, kereta pedati itu. Yang akan diisi tumpukan jenazah-jenazah manusia. Tapi saat itu Martin Luther, Bapak Reformator Gereja mengatakan seperti ini. Saya akan memohon belas kasihan Tuhan untuk melindungi kami. Kemudian saya akan mengasapi, membantu membersihkan udara, mendapatkan obat-obatan dan meminumnya. Saya akan menghindar tempat-tempat dan orang-orang di mana keberadaan saya tidak diperlukan. Agar saya tidak terkontaminasi yang mungkin dapat menimbulkan dan mencemari orang lain.
oleh karenanya dapat menyebabkan kematian orang lain sebagai akibat dari kelalaian saya. Jika Tuhan ingin mengambil saya, Dia pasti menemukan saya. Dan oleh karena itu saya telah melakukan apa yang Dia harapkan dari saya. Jadi, saya tidak bertanggung jawab atas kematian saya sendiri atau kematian orang lain. Tetapi, lihat saudara, jika tetangga saya membutuhkan saya tidak akan menghindar tempat atau orang, tetapi akan pergi dengan bebas untuk menolong mereka seperti yang dinyatakan di atas. Ini adalah karya Roh Allah. Ketika tidak masalah apa yang terjadi, saudara, kita tetap menjadi anak-anak Allah yang membangkitkan kekuatan bagi orang lain, yang tetap dapat mengasihi Allah dan mengasihi manusia, dan yang juga dapat mengendalikan diri kita sendiri. Jadi kalau saudara saat ini kita masih terus harus diisolasi, ini saatnya kita mengendalikan diri kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau mengutus Roh-Mu sendiri, Roh penghibur Parakletos yang senantiasa berdoa Tuhan, yang mengingatkan kami kembali akan firman Tuhan, yang memampukan kami Tuhan. Karena Roh ini bekerja sama dengan Roh kami yang membangkitkan kasih, kekuatan dan juga pengendalian diri. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan mempunyai hati seorang murid, mempunyai pendengaran seorang murid. Kami mau diajar Tuhan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, oleh pedang Roh Tuhan, sehingga sungguh ketika kami dipenuhi firman Tuhan, Roh Allah akan bekerja secara bebas di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap boleh menjadi berkat bagi orang banyak, boleh menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami tidak takut Tuhan, oleh karena kami tahu bahwa kami mempunyai Allah Bapa yang sangat mengasihi kami, yang tidak akan pernah meninggalkan kami, yang tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk itu saudara, mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama mengucapkan, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari wajah-Mu dengan kasih setia-Nya. Tuhan melindungi engkau. Dia mengaruniakan kasih karunia kepadamu. Dia memberikan Roh-Nya sendiri yang mampu membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Biarlah Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepada saudara, sehingga saudara penuh dengan damai sejahtera dan kasih karunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi bagian saudara. Dan pulanglah di dalam keseharianmu, di dalam nama Yesus. Umat yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Terima kasih saudara. Shalom, selamat minggu. Tuhan Yesus memberkati. Visi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi, membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Graha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Sekretariat
Charity Love Church beralamat di Plaza 3 Pondok Indah, Blok E12, lantai 4, Jalan Maria Walanda Maramis, Jakarta Selatan. Telepon 0819 3336 9333. Program Charity Love Church Care Christ Around on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7. Rekening persembahan dan perpuluhan BCA 2779 801 777 atas nama Aviasi Berkat Transformasi Indonesia.